Oke, kita mulai ya. Shalom. Shalom, shalom. Haleluya. Sekali lagi shalom. Shalom, shalom. Shalom. Mantap. Selamat malam Bapak dan Ibu yang hadir. Sorry. Mantap. Selamat malam. Bagaimana kabarnya? Haleluya. Semua masih bisa dilewati. Puji Tuhan. Luar biasa, brother. Luar biasa. Apapun yang terjadi, dengan segala tantangan yang kita hadapi akhir-akhir ini, saya percaya dan saya yakin sekali bahwa kita masih tetap bisa bilang, Tuhan Yesus hebat, Tuhan Yesus Amin. dahsyat. Yes. Amin. Amin. Selamat datang di Ibadah Ekuan tanggal 26 Juni 2026. Baik Bapak dan Ibu yang hadir langsung di Zoom meeting ini, maupun Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang akan menonton tayangan ulangnya via YouTube. Aku percaya bahwa di malam hari ini Allah hadir di tengah kita semua, membawa kita untuk semakin mendekat kepadanya dan mengenal pribadinya. Amin. Amin. Seperti biasa, kita buka ibadah kita dengan yel-yel kita. Dan bagi yang baru pertama kali mengikuti ibadah ini, saya akan mulai yel-yel dengan meneriakkan Immanuel. Lalu saudara-saudara yang ada di sini, silakan open mic masing-masing dan jawab amin. Oke? Ready ya? 3, 2, 1. Immanuel! Amin. Amin. Immanuel! Amin. Amin. Immanuel! Amin. Allah Haleluya. beserta kita. Amin. Yes. Mari kita siapkan hati kita masing-masing dan kita bersatu untuk mengundang hadiratnya di tempat ini. Saat ini saya mau ajak kita semua untuk sama-sama berdoa sebelum kita memulai ibadah ya. Mari kita Amin. berdoa. Allah Bapa, Roh Kudus, selamat malam. Kami mengucap syukur atas segala kebaikan dan kasih setiamu di dalam hidup kami. Malam hari ini kami boleh kembali berkumpul dalam persekutuan doa yang sangat Engkau kasih dan berkati ini. Terpujilah namamu Bapa. Ampuni kami atas segala kesalahan dan dosa-dosa kami ya Bapa. Dan Roh Kudus, kami bawa keluarga besar Ekwan ini menghadap-Mu. Kami mau memuji dan menyembah-Mu. Kami rindu haus dan lapar akan kebenaran firman-Mu dan kami rindu akan jamahan-Mu ya Bapa. Sucikan, murnikan, tahirkan tubuh, jiwa, dan roh kami, sebab kami mau in tune with you. Bertahtalah atas pujian umat-umat-Mu Tuhan Yesus Kristus. Biar hamba-Mu hadir di malam hari ini, kami semua yang di sini, biarlah Tuhan sendiri yang memimpin ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Dan sekiranya Tuhan yang senantiasa disenangkan atas kami semua yang hadir untuk memuji dan menyembah-Mu di malam hari ini. Tutup bungkus sesi ibadah kami malam hari ini dengan kuasa-Mu yang tertumpah di atas kayu salib dari segala mara bahaya, malapetaka, dari kutuk, kuasa kegelapan, intimidasi, segala distractions, apapun gangguan jaringan pun kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami hanya mau menikmati presence-Mu di sini Tuhan. Kami tahbiskan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang juga telah mengajarkan kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Ya Bapa Roh Kudus, terima kasih atas penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami. Kiranya Engkau sendiri yang disenangkan atas pujian penyembahan kami sebagai satu keluarga di sini Tuhan. Engkaulah segala-galanya bagi kami. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya
Tuhan, tangan-Mu yang begitu kuat namun tetap lembut dan mengasihi itu adalah sesuatu yang dunia ini tidak akan pernah bisa berikan. Firman-Mu itu yang membuat kami hidup dan benar-benar hidup. Itulah cara-Mu mengasihi kami semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendam. Saatnya pastikan tiba, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan-Mu yang merendah, tangan-Mu juga yang menganugerahi kami. Bapa, segala pencapaian kami detik ini, semuanya karena kemurahan-Mu sendiri. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Family, let's declare this together. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu.
semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, Yesus, besar Haleluya. Saudaraku, lagu satu ini yang setelah ini akan saya mainkan buat kita semua, ini sangat memberkati dan membangkitkan iman saya. Lirik lagu ini penuh dengan deklarasi iman yang sangat baik. Kalau kita lihat di luar sana, banyak sekali hal yang negatif. Dengan dunia ini mencoba untuk mematikan semangat kita, bikin kita pasrah. Tapi lagu pujian ini sama seperti firman Tuhan yang ada di Mazmur 30 ayat 12-13. Aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah kau buka, pinggangku kau ikat dengan sukacita, supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagimu dan jangan berdiam diri. Tuhan Allahku, untuk selama-lamanya aku mau menyanyikan syukur bagimu. Mari kita jadikan lagu ini sebagai pujian kepadanya dan deklarasi kita sebagai satu keluarga dalam Kristus bahwa Allah setia sama kita semua. Dan merupakan tugas kita semua untuk setia melayani Dia above all else. Mari kita declare.
Amin. Siapa yang diberkati malam ini? Ada amin? Ada sukacita? Ada kekuatan? Amin. Bapak Ibu, diakoan ada tradisi mingguan yang menurut saya sangat spesial yang selalu kita lakukan ya kalau di sini. Ya ini sesi kesaksian. Nah, saya percaya bahwa setiap hari bahkan setiap milidetik pun Tuhan Yesus selalu bekerja dan menyatakan segala kasih dan anugerahnya kepada kita semua. Ada saja pergumulan yang dia jawab, ada saja mujizat yang terjadi bahkan di luar nalar atau logika kita. Nah, sekarang saya mau undang di malam hari ini, apakah ada dari Bapak, Ibu, saudara-saudari di sini yang ingin bersaksi atas kebaikan Tuhan Yesus? Saya persilakan jika ada dari hadirin yang ingin bersaksi. Jika ada, silakan langsung open mic ya. Saya mau kesaksian, Ibu Aryo. Christina, let's go. Monggo, silakan. Iya, salam semuanya. Maaf Shalom, ya, Ibu. nggak tampilkan kamera. Salam, salam, salam Ibu. Iya, saya mau cerita nih ya. Saya kan tinggalnya di Amerika. Sekarang saya lagi di Bogor, Indonesia sejak Mei 20 di Kanada. Ibu, ke-mute Ibu, sorry. I'm sorry. Saya tinggal di Amerika, jadi sekarang saya di Bogor, Indonesia karena tujuannya adalah menemani kakak kembar saya, Christine. Kita kembar nih, saya Christina, kembaran saya Christine. Lagi akan mau jadwal operasi bulan Mei. Bulan Juni, awal Juni gitu ya. Saya mau nemanin ya, makanya saya pulang. Saya bawa anak saya, berdua kami pulang. Terus saya dan Christine kan tinggal bersama gitu, jadi kita suka sharing. Terus dia perhatikan perut kamu kok beda gitu. Enggak namanya perempuan kan kadang-kadang ya kegendutan kalau habis makan gini namanya gitu, lemak-lemak gitu. Terus kakak bilang, cobalah kamu cek USG gitu ya. Short story, kakakku itu mau operasi miom, perempuan yang rata-rata umur di atas 40 tahun ke atas. Jadi setelah kakak bilang itu, saya keesokan harinya saya USG di Bogor, dan dideteksi kalau saya juga ada miom juga seperti kakak saya. Bedanya adalah punya saya lebih besar dan lebih challenging gitu, karena posisinya juga yang beda, dekat dengan rahim, dan itu ketika saya dengar kabar, aduh Tuhan, perasaan suami saya kayaknya udah kebanyakan deh, ini kok mulai saya lagi. Tapi ya udahlah, ketika saya dengar kabar dari dikasih tahu dokter, oke, ketutup pintu dokter, saya langsung ke bagian informasi, saya tanya kalau operasi di sini, saya mau membandingkan gitu ya, karena saya ingin merencanakan gitu. Udah dari situ saya langsung hubungi suami saya, berbicara, dan beberapa kerabat di Amerika, mendingan di Amerika aja lah selesaikan gitu ya. Udah, terus saya menemani kakak saya ke dokter dan operasi. Saya juga mau melihat bagaimana dia pemulihannya gitu ya. Setelah saya perhatikan, oke. Saya bilang, Tuhan, di Amerika saya memang mengalami ada kayak UTI, jadi kalau kamar mandi suka terlalu sering gitu. Saya sudah ke urologi, udah ke dokter ginjal, udah ke dokter ini itu gitu, tapi mereka saya nggak mikir mau ke OBGYN kayak bangsa Israel gitu. Putar-putar kanan kiri 40 tahun, dibawa putar-putar. Dan Tuhan tunjukkannya itu di Bogor gitu. Saya merasa, Tuhan, inikah my promised land gitu. Tanah perjanjian yang bilang saya harus selesaikan di sini atau di mana Tuhan buka jalan gitu. Setelah saya berdoa, saya lihat dokter kakak saya, udahlah, saya putuskan untuk ke dokter yang sama, operasinya di rumah sakit yang sama dengan kakak saya, dan
Saya telah melakukannya itu Kamis minggu lalu, tanggal 18 Juni 2026. Pada waktu operasi Kamis minggu lalu, sebelumnya saya bilang sama dokter, dokter, ambil miom saya saja, jangan ambil rahim saya. Pak Philip tahu betapa saya sangat mengharapkan keturunan lagi. Saya merindukan, saya cerita ke semua orang kalau saya mau lagi gitu. Meski usia saya nggak muda lagi, saya bilang ke dokter, bahkan sebelum masuk ruang operasi saya bilang, Ibu operasi apa? Operasi miom saja. Di tengah operasi, tante saya dipanggil dan bilang kalau miomnya itu sudah nempel sama rahim dan rahim harus diangkat. Dan tante memutuskan ambil saja karena kalau tidak saya nanti akan pendarahan hebat, bisa masuk ICU dan konsekuensinya itu besar banget. Dan mereka mengambil itu dan miomnya besar sekepala bayi gitu ya. Setelah saya sadar dari anestesia, saya langsung panggil kakak saya, kakak rahim saya nggak diambil ya, rahim saya gitu. Terus malam Kamisnya tante bilang, menjelaskan kepada saya bahwa rahimmu sudah diangkat, Dek. Aku 1 detik aku bilang aku kecewa Tuhan. Tapi aku diingatkan Tuhan gitu. Kita punya, semua manusia punya karunia penderitaan untuk kita boleh lewati ini semua gitu. Ya udah Tuhan, nggak apa-apa. Jadi saya menerima keputusan Tuhan. Saya mengucap syukur sekarang pemulihan seminggu setelahnya. Ini benar-benar kalau dibilang tesnya besar banget gitu. Siapa sih yang ngebayangin mau jalan-jalan ke Indonesia, mau berlibur, tapi dikasih tahu mau ada berita besar yang harus saya putuskan tanpa suami saya di samping saya lakukan ini semua sendiri, tapi Tuhan buka jalan, Tuhan siapkan rumah sakit, Tuhan siapkan dana, sehingga saya fokus sama Tuhan, saya tidak berhutang kepada siapapun, itu semua tuh. Banyak orang-orang, ponakan saya lebih banyak tim siaganya di Bogor daripada di Amerika, dan ketika desainnya Tuhan, frame-nya Tuhan tuh bagus banget gitu. Saya kan guru, jadi saya masuk kerja lagi Agustus. Kalau ibu-ibu tahu kan setelah operasi ini kayak operasi sesar itu kan makan waktu yang lama. Dan saya punya 1 bulan penuh bulan Juli untuk pemulihan. Dan doakan hari Senin tanggal 29 Juni saya kembali ke Amerika. Saya sudah pesan kursi roda, semua Tuhan baik. Saya sudah bisa jalan-jalan minggu ini. Setiap malam saya menghabiskan untuk kayak ibadah ke satu ini itu. Karena saya mau Tuhan kuatkan saya, ini sebenarnya berat ini. Tapi ketika Tuhan sudah membuat saya melewati proses yang panjang ini, saya percaya ke depannya lagi Tuhan selalu pegang tangan saya. Terima kasih semuanya. Amin, Ibu. Amin. Terima kasih atas kesaksiannya, Ibu. Dari Brother Phillips, ada komentar, Bro? Ya, baik. Puji Tuhan, saya percaya apa yang dialami oleh Ibu Christina, saya percaya Tuhan juga memang mengizinkan semua itu dilewati. Saya percaya bahwa apa yang Ibu tanggung, kadangkala Tuhan izinkan itu untuk kita tanggung tidak hanya untuk diri sendiri, tapi kadangkala Tuhan menitipkan untuk banyak hal dan banyak orang di dalam satu penderitaan yang kita bilang itu penderitaan. Ada banyak aspek yang Tuhan sembuhkan dari satu penderitaan. Ada banyak pintu yang Tuhan bukakan dari satu pergumulan yang Tuhan izinkan untuk kita lewati. Dan kadangkala kita tidak memang dibuat mengerti oleh Tuhan pada saat itu juga. Dan kadangkala juga Tuhan tidak mau kita mengerti pada saat itu juga. Nah, Tuhan punya rancangan yang indah ke depannya bagi setiap kita. Karena saya percaya setiap orang yang mau melewati setiap pergumulan hidupnya bersama-sama dengan Tuhan, Tuhan tidak mungkin tidak membuka selaput matanya atau selaput pengertiannya suatu saat nanti.
Dan pasti suatu saat nanti kita akan berkata, oh ini maksud yang 5 tahun lalu, oh ini maksud yang 10 tahun lalu, ini maksud yang tahun lalu. Pasti kita akan seperti itu. Karena kita akan dibuat mengerti oleh Roh-Nya yang kudus. Dan saya percaya Tuhan punya rancangan yang indah di dalam kehidupan Ibu Christina. Bahkan roh Ibu Christina juga saya percaya sudah mengetahui setidaknya garis besar, sudah tahu apa yang Tuhan rencanakan di dalam kehidupan Ibu. Bahkan Ibu merasa di dalam roh Ibu tadi, oh inilah my promised land. Dan tadi itu semua saya percaya itu Roh Kudus yang membukakan pengertian-pengertian itu kepada Ibu untuk menguatkan Ibu dalam menghadapi semuanya itu. Itu sebagai bentuk bahwa Tuhan mau bilang, kamu tidak sendiri, sebab saya Immanuel. Tuhan berkati. Ibu Christina, again, thank you atas kesaksiannya. We will be praying for your speedy recovery as well, ya Ibu ya. God bless you. Sebelum kita mulai, kita lanjut ke sesi ibadahnya. Mari kita naikkan satu lagu pujian ya, Bapak Ibu. Bapa dan Roh Kudus, terima kasih atas hidup ini, hidup yang penuh makna. Dan semuanya itu karena kehadiran-Mu sendiri di dalam hidup kami. Biarlah lagu ini kami naikkan sebagai pujian dan ucapan syukur kami kepadamu. Karena hanya Engkau bagian terpenting dan terdahsyat di dalam kehidupan kami. Saudara-saudariku, mari kita sama-sama merenungkan sembari menaikkan pujian penyembahan ini. Kasih-Mu selalu ada untukku, takkan lepaskanku. Hatiku teguh berpegang padamu, memandang wajah-Mu.
percaya Engkau ada dalam kelam, Engkau beserta, Kau menjaga takkan lelah, penyelamat Engkau sempurna. Ku percaya Engkau ada dalam kelam, Engkau beserta, Kau menjaga takkan lelah, penyelamat Engkau sempurna. Ku percaya Engkau ada dalam kelam, Engkau beserta, Kau menjaga takkan lelah, penyelamat Engkau sempurna. Ku percaya Engkau ada dalam kelam, Engkau beserta, Kau menjaga takkan lelah, penyelamat. Ku percaya Engkau ada dalam kelam, Engkau beserta, Kau menjaga takkan lelah, penyelamat. Silakan hambanya. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Kami datang kepadamu Tuhan, tidak hentinya kami naikkan ucapan syukur, kasih dan anugerah-Mu yang indah bagi kami setiap hari Tuhan. Terima kasih buat kehadiran-Mu di tengah pujian umat-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya saat ini juga Engkau sudah siap juga untuk memimpin kami, mengajar kami, membawa kami untuk semakin mengenal-Mu lewat firman yang akan sebentar disampaikan. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu dan berikan kami telinga seorang murid ya Tuhan, dan pimpin urapi hamba-Mu dengan kuasa Roh-Mu saja, dan sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Yesus Kristus hamba-Mu menyerahkan pemberitaan firman ini ke dalam pimpinan-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Immanuel. Amin. Immanuel. Amin. Immanuel. Amin. Allah beserta kita. Selamat datang. Ketemu lagi dengan saya, Bapak Ibu. Hari ini saya dipercaya untuk menyampaikan firman dengan topik yang saya mau bawa hari ini adalah tentang kepemimpinan Yesus. Sebagai pembukaan, saya mau katakan bahwa Injil itu harus hidup dalam hidup kita terlebih dahulu. Orang percaya, baru kita bisa menginjil. Karena terang Injil memancar dari cara hidup orang percaya. Itu yang saya percayai. Memang mungkin ada orang-orang yang bisa berkhotbah gitu ya. Berkhotbah belum tentu dia menghidupi Injil itu. Yang kalau saya bisa bilang kalau berkhotbah itu bukan berarti menginjil juga gitu. Karena kadang-kadang seperti misalnya guru menyampaikan pelajaran, kan menyampaikan teori gitu ya. Menyampaikan apa yang tertulis di buku. Tapi apakah itu menjadi sebuah kesalahan? Saya percaya tidak juga. Bisa ya, bisa tidak. Karena sekalipun saya percaya orang yang berkhotbah, yang menyampaikan, meskipun dia belum mengalami gitu ya, atau dalam arti belum selesai berproses, tapi juga memberitakan itu, tetap karena itu firman Tuhan, pasti dia pun dibentuk oleh firman yang dia dengar, dan pasti juga Tuhan menolongnya. Apalagi terlebih kalau seseorang memberikan diri untuk melayani Tuhan, meskipun dia tidak sempurna, pasti Tuhan yang akan menyempurnakannya gitu. Dan saya juga percaya kalau seseorang yang memimpin atau berkhotbah, melayani, tapi tanpa menghidupi Injil itu sendiri, tanpa mengerti, tanpa mengalami, tapi dia beritakan, terkadang juga bisa
melahirkan Injil yang lain atau bisa jadi orang itu bisa menjadi batu sandungan buat orang lain lagi, karena kadang-kadang banyak juga ada orang yang merasa bahwa kok saya dengar khotbah dari dia atau dia beri masukan saya kayak begini, tapi kok dia sendiri ternyata melakukan yang lain gitu, yang sebaliknya, kan jadi orang kesel gitu. Kok tanda kutip gitu ya kasarnya, masa ngajarin orang begini tapi kamu sendiri nggak lakukan gitu ya. Nah, kita orang percaya dipanggil untuk memberitakan Injil, bukan hanya bercerita tentang firman Tuhan gitu ya. Kita bukan superhero, kita bukan penyelamat. Tapi lewat Injil yang hidup di dalam hidup kita, itu yang akan menjadi kesaksian yang hidup, sehingga kita tidak menjadi ahli Taurat ataupun Farisi modern, tidak menjadi orang-orang yang mudah untuk menghakimi sesama, tidak menjadi orang Kristen yang agamawi saja, tapi kita betul-betul pengikut Kristus yang menghidupi firman Kristus. Gitu. Jadi sebagai orang percaya, saya buka hidup dengan dalam kepemimpinan Yesus, artinya kita juga mau mengikuti firman-Nya. Sebagai contoh gitu ya, dulu saya tuh punya pikiran, gak apa-apa masih di page yang ini. Dulu saya punya pikiran gitu, Tuhan, apa sih konsepnya mengasihi Tuhan, mengasihi sesama gitu. Buat saya, dulu saya karena nggak ngerti ya, bukan dari keluarga Nasrani, walaupun sekolah saya Kristen sekalipun, saya berpikir gunanya apa buat di hidup saya, urusannya buat saya apa, kenapa saya harus eh harus mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, bagaimana praktekinnya gitu ya, urusannya ke hidup saya juga buat apa gitu. Nah, lalu beberapa saat yang lalu saya teringat, kalau dulu saya juga punya pertanyaan pribadi, bahwa punya konsep yang berpikir bahwa kalau setiap kali saya melihat orang Kristen gitu, mereka kalau sudah Kristen, mereka melayani di gereja, entah itu memimpin komsel atau mungkin kalau kita lihat ada hamba-hamba Tuhan yang punya gereja gitu ya. Jadi pikirannya saya kalau orang Kristen pasti harus melayani di gereja gitu. Sesimpel itu gitu. Baik dia pinter nyanyi atau dia handal main gitar, pasti melayani di gereja. Tapi kemudian saya berpikir setelah saya ikut sama Tuhan, Tuhan, tapi kok kalau saya eh, sekarang saya mengikut Tuhan, kok rasa-rasanya nggak seperti itu ya dipakainya, nggak ada okupasi tertentu gitu seperti mereka yang handal di satu bidang, terus masuk ke dalam dunia kerohanian gitu. Saya nggak di dalam dunia kerohanian gitu. Kenapa gitu Tuhan? Nah, kok saya cuma mengalir aja dalam kehidupan sehari-hari, ketemu orang, orang suka curhat, kita berbagi, di situ ya mengalirlah berbagi tentang cerita tentang kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup saya gitu, yang pernah saya alami, yang kebetulan mungkin sama dengan yang dia ceritakan gitu ya. Nah, setelah itu saya juga teringat tentang teman saya pernah cerita, dia pertama kali melayani disuruh berkhotbah terus ditegur sama pemimpinnya, dia kesel karena kata pemimpinnya, khotbah itu bukan kutip-kutip ayat gitu, isinya banyak banget ayat kayak gitu. Terus saya pikir kan dalam hati saya, tapi bukannya memangnya khotbah itu memang harus biblical ya, kan memang mengarahkan orang mengarahkan hidup semakin sesuai dengan firman Tuhan. Tapi di situ saya baru mengerti ternyata Roh Kudus mau menjawab bahwa Kristus itu tidak terpisah dari hidup kita. Kristen itu bukan dunia rohani yang terpisah dari dunia fisik kita hidup sekarang gitu. Kristen bukan sekedar agama. Jadi kita tidak bisa sekedar bilang, oh orang harus lakuin A karena di firman dikutip dari firman A gitu ya. Kamu nggak boleh gitu karena di Alkitab ditulisnya gitu gitu. Jadi Kristen itu bukan tentang kutip-kutip ayat, tapi menghidupi ayat itu dari dalam keseharianmu, sehingga firman yang kita baca itu menyatu di dalam diri kita, menjadi nilai kebenaran dalam diri kita yang kita gunakan dan aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Dan terpancar keluar nilai itu lewat kehidupannya kita di keseharian kita, lewat perlakuan, pikiran, perbuatan, perkataan, keputusan-keputusan kita yang dipimpin lewat firman itu sendiri. Sehingga dari hidupnya kita banyak jiwa yang bisa datang kepada Kristus. Nah, dari situ saya baru ngerti, oh ternyata ini ya hubungannya mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, amanat agung memberitakan Injil. Dulu saya kan cuma dikasih taunya, oh kasih Tuhan, kasih sesama, vertikal, horizontal, salib, Kristen gitu kan. Ya saya bingung gitu, terus gunanya apa gitu, korelasinya dengan hidup saya apa. Jadi saya bersyukur
Eh, inilah yang melatar belakangi yang hari ini saya bawakan topiknya, di samping juga melihat dari apa yang banyak terjadi di hari-hari ini juga gitu. Lalu saya juga ingat lucunya tuh, memang saya bersyukur kalau Tuhan suruh kita memberitakan Injil, karena mungkin tuh cara terbaik untuk Tuhan itu mengajar kita manusia. eh Suami saya tuh suka bilang gini dulu ya. Dia kan juga berlatar belakang dari tidak lahir di keluarga Nasrani, dan dia sering bilang kalau dia ketemu dengan orang yang ternyata orang percaya gitu, yang mengikut Kristus, dia suka bilang I knew it gitu. Terus aku tanya kenapa gitu ya. Dia selalu bilang nggak tahu kenapa kalau anak-anak Tuhan, dari entah wajahnya, entah cara kerjanya, pembawaan diri orangnya tuh kayak ada sesuatu yang berbeda. Dari apa yang dikerjakannya tuh terasa dari hati itu dibuatnya. Jadi ternyata tuh hal-hal seperti itu tuh lebih profound gitu loh, untuk menyentuh banyak jiwa gitu. Dan saya rasa eh, itu hebatnya Tuhan kita. Dia tahu bagaimana menyentuh hati ciptaannya gitu. Dan dia tidak pernah lupa sama ciptaannya gitu. Dan secara nggak langsung dengan kita menghidupi firman-Nya itu, kita dipersiapkan oleh Tuhan untuk menjadi pemimpin yang baik seperti Dia. Tanda kutip ya, tidak pernah melebihi Tuhan, tapi kita menjadi baik karena pemimpin kita baik, dan apalagi terlebih dia benar gitu. Dan saya percaya itulah kita dipanggil jadi pemimpin, jadi teladan, tapi menjadi pemimpin yang melayani, teladan yang juga memberikan pengaruh positif, mengandalkan hikmat Tuhan. Seperti yang ada di 1 Timotius 4 ayat 12, yang dikatakan bahwa jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, tingkah laku, kasihmu, dalam kesetiaanmu dan kesucianmu. Jadi itu yang melatar belakangi. Next. eh, Setiap orang percaya dimanapun kita ditempatkan, saya percaya bahwa keberhasilan kita tergantung pada kepemimpinan siapa yang kita teladani. Dan saya juga percaya setiap orang percaya dimanapun ditempatkan, kita dapat menjadi pemimpin yang baik. Tapi kita hanya perlu meneladani kepemimpinan Yesus yang baik itu dan benar. Saya juga percaya setiap orang percaya dimanapun eh, hanya membutuhkan satu gaya kepemimpinan yang dapat menjawab kebutuhan di segala zaman, yaitu kepemimpinan Yesus. Dan yang terakhir, saya juga percaya setiap orang percaya dimanapun kita berada, eh, hanya memerlukan kepemimpinan Yesus, karena level kepemimpinan Yesus itu di atas kepemimpinan dunia. Karena kepemimpinan Yesus itu kepemimpinan yang sejati. Dan saya tulis, next, lanjutnya. Saya tulis siapa yang membutuhkan kepemimpinan Yesus. Di sini yang saya pelajari yaitu kita semua. Semua orang perlu butuh Yesus. Butuh dipimpin oleh Yesus. Dan lewat siapa kepemimpinan Yesus dapat dikenal oleh semua orang? Yaitu lewat kita semua orang percaya. Next. Secara garis besar saya pahami kalau waktu saya kuliah gitu ya, kepemimpinan di dunia tuh ada beberapa macam. Ada 6 gaya setidaknya. Ada transformasional, otoriter, delegatif atau laissez-faire, transaksional, situasional, demokratif atau partisipatif. Demokratif atau partisipatif ini yang dianut oleh bangsa kita Indonesia secara teorinya. Namun, again, kepemimpinan seperti ini tuh karena masih manusia yang melakukan ya, mau teorinya sebagus apapun, tapi prakteknya belum tentu gitu, belum tentu baik, dan setiap kepemimpinan dunia itu pasti ada plus minusnya. Dan karena ada plus minusnya juga, ini berbagai macam gaya pun aplikasinya disesuaikan sesuai dari situasi, kondisi, budaya, sama lingkungan kerja atau anggota yang kita pimpin gitu. Jadi konsep dasarnya tuh berbeda, dipilih yang sesuai aja deh, yang mana jadi solusi gitu ya, yang pas gitu untuk tempat itu. Dan kalau misalnya beda pemimpin, ganti pemimpin, biasanya juga cara kepemimpinannya bisa berubah juga meskipun di tempat yang sama, karena pahamnya, pengetahuannya, cara berpikirnya kan bisa berbeda, jadi subjektif gitu. Dan tapi satu hal yang saya simpulkan dari kepemimpinan dunia, kepemimpinan dunia itu bekerja dari luar ke dalam.
dan dia itu berpusat pada kekuasaan, kontrol, ambisi untuk dilayani demi mencapai kepentingan tertentu. Jadi cenderung arogansi, bisa menghasilkan penindasan atau merugikan orang lain, bisa menghancurkan jiwa orang lain atau menyakiti gitu ya, bisa juga bahkan sampai merenggut jiwa gitu. Eh, dan biasanya kalau kepemimpinan ini, kepemimpinan di dunia gitu yang kita mungkin aplikasikan di tempat kerja, terkadang pun itu terbawa gitu ke rumah. Dan kalau kepemimpinan itu kita praktekkannya yang buruk di luar, terkadang juga bisa terbawa ke rumah. Jadi itu perlu berhati-hati dan demikian sebaliknya kadang-kadang mungkin yang di rumah dipakai juga di sana yang buruk gitu ya. Nah, sebagai perbandingannya, di sini ternyata saya perhatikan kepemimpinan dunia itu berseberangan dengan kepemimpinan Yesus. Karena kalau kepemimpinan Yesus itu cuma satu sumbernya. Apapun mau kondisinya, situasinya, standarnya adalah firman Allah saja cukup gitu. Tapi walaupun satu, dia itu nggak berubah-ubah. Mau siapapun yang melakukan, tapi karena pemimpinnya satu dan pemimpinnya itu Tuhan, dan apa yang di firmannya ya dan amin selalu benar, jadi firmannya nggak pernah ada salahnya, eh, kebaikannya tuh absolut, jadi kita hanya perlu tunduk saja gitu. Dan dia tuh bekerja dari dalam keluar, dia mengubahkan, mentransformasi dari dalam keluar. Dan karena dia dari dalam keluar, dia pun juga bisa penetrasi ke dalam kondisi segala kondisi itu, macam-macam kondisi pun dia bisa masuk gitu. Jadi dapat mentransformasi, mengubahkan dari yang nggak baik menjadi baik, karena standarnya pun sudah yang tertinggi, yaitu standar Allah sendiri gitu. Dan pusatnya itu adalah eh, bukan pada kepentingan pribadi atau kelompok. Pusatnya itu pada kepentingan Allah saja, yang mana kepentingan Allah itu kembali kepada keselamatan manusia itu sendiri. Jadi di situ tidak ada arogansi, tidak ada keegoisan, tidak ada kesombongan, tidak mendominasi, tapi yang ada hanya untuk mengangkat dan membebaskan pengikutnya atau yang bisa memulihkan. Gitu. Di sini ada salah tulis ya, kurang kata bukan berpusat pada kepentingan pribadi atau kelompok di poin terakhir. Oke, next. Di sini saya catat ada 7 perbedaan dari kepemimpinan dunia dan kepemimpinan Kristus. Kita coba lihat poinnya satu persatu. Next. Di poin pertama, kepemimpinan dunia didasari kasih yang bersyarat, tapi kepemimpinan Yesus itu penuh dengan kasih yang tulus. Sebagai contoh ya, ketika saya menulis poin ini tuh saya teringat, saya melihat banyak hal gitu. Tuhan tunjukkan kayak sebenarnya kemuliaan Tuhan dan kasih Tuhan itu sebegitu besar dan sudah hadir buat kita, bangsa kita Indonesia. Contoh dari aksi damai yang kemarin tuh saya melihat kayak aksi damai terutama ibu-ibu gitu ya. Mereka dandan, pakai daster, bawa sutil, bawa panci, tapi turun ke jalan gitu, mau mengaspirasikan suaranya gitu. Bahkan menggunakan skill mereka dalam seruduk serobot mencari diskonan gitu ya, mengambil barang diskonan, mereka mendorong poluan yang mencoba menghadang mereka gitu. Terus juga kalau ngeliat di sosial media saya ketemu ada ibu-ibu cuman ketemu rebung besar di hutan, bisa ketawa bareng-bareng teman-temannya gitu. Jadi kayak hal sederhana tuh untuk Indonesia, warga Indonesia tuh kayaknya bisa bisa bikin ketawa gitu. Terus juga kayak banyak hal lah ya kan dari komen-komen netizen juga. Dan yang saya simpulkan masyarakat Indonesia tuh seringkali yang saya perhatikan kalau semakin ditekan dalam keadaan semakin tertekan, mentalnya malah menurut saya makin makin kuat sih ya karena yang keluar itu kelucuan, kreativitas gitu. Jadi itu juga buat saya adalah kebaikan Tuhan karena tanpa kita sadari, menurut saya percayanya itu adalah tanpa kita sadari Tuhan sudah memberikan coping mechanism buat warga Indonesia bagaimana kita hidup di lingkungan yang mungkin menurut kita sekarang itu sulit gitu loh. Tapi bisa jadi seperti itu karena saya waktu tinggal di luar negeri gitu ya. eh, Kalau waktu pertama kali aja saya deh contoh ya kayak macet dateng, saya balik ke sini saya ngelihat macet tuh pusing gitu. Tapi orang Indonesia tuh warga Indonesia saya lihat biasa-biasa aja kayaknya ngelihat macet gitu ya. Mungkin buat warga Indonesia yang sudah terbiasa di sini dengan tekanan yang ada nggak terasa jadinya kemuliaan Tuhan itu sebenarnya ada gitu. Tapi ketika saya merenungkan itu saya benar-benar merasakan kasihnya Tuhan.
terlepas segala ketidaksempurnaan Indonesia dan warganya gitu, baik pemerintahan maupun warganya gitu ya. Saya diberikan analogi, menangkap analogi seperti ini loh. Tuhan itu mengasihi Indonesia sama seperti mungkin Bapak Ibu di sini melihat anak-anak Bapak Ibu yang cemang-cemong gitu ya. Mungkin bajunya kotor abis main, tapi somehow Bapak Ibu tetap aja melihat anak Bapak Ibu tuh cakep gitu. Nggak bakalan jelek, tetap cantik sama ganteng gitu. Bukannya bias, tapi karena memang mereka anaknya Bapak Ibu. Jadi ya Bapak Ibu tahu mereka, dan buat Bapak Ibu ya mereka memang cantik dan ganteng gitu. Dan saya diberi paham bahwa demikianlah bagaimana Tuhan itu melihat setiap kita, anak-anak Tuhan, dan juga warga Indonesia, juga eh, di pemerintahan Indonesia, meskipun kita masih berdosa, masih banyak dosa dalam arti yang kita lakukan dalam keseharian, yang compang-camping dan yang apa kotor gitu ya, cemang-cemong mukanya. Tapi Tuhan itu melihat kita semua hanya sesederhana, ya karena kamu anakku, kamu aku ciptakan, aku mengasihi kamu. Mau kamu dosa sekalipun, ada dosa itu tidak buat Tuhan tuh ilfeel gitu loh ibaratnya. Dia tetap mengasihi anak-anaknya dan tetap ingin memulihkan anak-anaknya. Yes, betul Allah membenci dosa, tapi Allah itu mengatasi dosa dan dia mengasihi manusianya, gitu. Dan di situ saya menangkap bahwa oh iya ya Tuhan, memang kita ini bangsa Indonesia dengan segala banyak kekurangannya kita, eh, banyak mungkin arogansi pemerintah, bahkan juga arogansi kita warga Indonesia ataupun Bapak Ibu kita semua gitu ya di dalam pekerjaan atau apapun keseharian kita. Mungkin kita sering berlaku fasik, congkak gitu ya. Tapi Tuhan itu tetap pengen kita itu berbalik dan bertobat. Pengen kita itu eh, dikuduskan, pengen kita itu eh, dimandikan kembali, ada perbandian kelahiran kembali lewat air dan firman. Bagi yang belum mengenal, ya menjadi bisa mengenal lewat hidup kita. Bagi kita yang sudah dibaptis, sudah hidup di dalam Kristus, lebih lagi menghidupi firman-firmannya, sehingga lewat hidup kita, mereka mengenal, menarik mereka ke dalam keselamatannya Tuhan, dan bisa menerima keselamatan dalam Kristus Yesus. Gitu. Jadi lewat apa yang Tuhan contohkan gitu ya, melihat cemang-cemong dosanya kita tuh tidak membuat dia kurang kasihnya kepada kita, tapi justru malah semakin mengasihi kita karena dia tetap menganggap kita anaknya. Itu buat saya kasihnya Tuhan, kepemimpinan Yesus sebagai Allah kita itu kasihnya tuh penuh dengan penerimaan, kasihnya penuh dengan pengertian. Mungkin Bapak Ibu di sini lebih mengerti gitu ya, yang udah punya anak gitu. Seperti apa sih rasanya, sejelek-jeleknya anak kita ya tetap anak kita lah, bahasa yang sering saya dengar gitu ya. Jadi dalam kepemimpinan Yesus itu kasih yang melayani, menerima dan mengerti, dia yang terlebih dahulu mengasihi manusia, membuat kita jadi lebih ingin lebih lagi mengasihi dia, karena kita sudah menerimanya terlebih dahulu dari dia gitu. Dan kita jadi pengen melakukan kehendaknya, pengen eh, rela berkorban apa aja deh, melepaskan segalanya demi Tuhan karena kasihnya yang terdalam itu. Tapi sebaliknya, kalau kepemimpinan dunia saya lihat itu bersyarat. Cuman maunya tuh dilayani, cuman maunya menerima, tidak, dan dia kasihnya itu antara tuan dan hambanya itu tidak berbalas biasanya. Kenapa? Karena biasanya dipenuhi dengan tuntutan demi tuntutan yang dirasakan gitu, terutama dari sisi bawahannya ya, kalau dia dipimpin oleh seseorang yang dengan kepemimpinan dunia gitu. Apa yang kita perlukan belum tentu didengar, bahkan diabaikan. Terus seringkali apa yang pemimpin kita perlukan untuk menyukseskan kepemimpinannya harus kita lakukan, meskipun harus nabrak nilai kebenaran dalam Tuhan. Dia nggak mau peduli posisi kita, kondisinya lagi sulit seperti apa, kayak dia tetap menuntut gitu. Jadi ujung-ujungnya seringkali melahirkan kepahitan buat anak-anak yang dipimpinnya gitu. Dan itu yang seringkali mungkin membuat kita itu di tempat kerja jadi tawar hati gitu ya. Jadi pengen mengundurkan diri. Karena yaitu hubungan antara tuan dan hambanya itu dibangun dalam kepemimpinan dunia yang tidak ada dasar kasih, tidak tulus melayani.
tidak menerima, tidak pengertian, cuman maunya sendiri, keinginannya, kepentingannya sendiri. Nah, dari situ saya mengerti, di satu sisi betul kita perlu mengerti bahwa sebagai orang percaya kita pun dipanggil untuk menjadi hamba yang baik, gitu ya. Walaupun pemimpin dunia mungkin yang kayaknya kejam gitu buat kita, tapi secara spesifik di sini saya mau kita lebih fokusnya ke pribadi kita. Kita mau jadi pemimpin yang dipimpin oleh kepemimpinan dunia atau kepemimpinan Yesus nih gitu. Jadi hanya oleh orang yang mau dipimpin oleh tunduk kepada Yesus, hanya dia yang bisa menjadi pemimpin yang baik karena dipimpin oleh firman Allah. Next. Poin kedua, kepemimpinan dunia syarat dengan eh, kesalahan atau dosa, tapi kepemimpinan Yesus menuntun pada kebenaran sejati dan kejayaan. Karena kepemimpinan dunia itu kan berpusat pada target sama kepentingan pribadi gitu ya. Jadi seringkali cara yang ditempuh itu cara maunya yang instan, yang penting tercapai. Mau mau melanggar juga nggak apa-apa selama nggak ketahuan ibaratnya. Bahkan mengambil hak orang pun silahkan, mengintimidasi, ataupun mungkin juga seringkali juga bisa merenggut nyawa orang gitu ya demi mendapatkan apa yang dia mau, egois lah jadinya. Nah itu juga sering yang akhirnya makanya kita suka lihat suka ada praktik suap, korupsi kolusi nepotisme, politik adu domba, penyalahgunaan kekuasaan untuk memonopoli pasar misalnya dan lain sebagainya itu karena kepemimpinan dunia ini, karena ada kepentingan pribadi ini gitu, maunya cara yang instan, nggak berbeda dengan caranya Yesus. Kepemimpinan Yesus tuh dia caranya menggunakan cara yang benar. Nggak selalu harus instan. Dan seringkali di dalam Yesus saya perhatikan proses. Proses yang panjang, tapi proses yang tidak pernah sia-sia. Proses yang selalu menghasilkan pemulihan dan hasilnya tuh nggak ada negatifnya gitu. Nggak merugikan sama sekali. Justru dia eh, memberikan kita keselamatan. Kepentingannya untuk keselamatan kita. Jadi dia itu membangun kita, memelihara kita, bahkan melimpahkan kita dengan berkat kasih karunia-Nya, bukan bukan untuk memiskinkan kita, berbeda dengan kepemimpinan dunia gitu ya. Eh, Ibaratnya take it or leave it, ya saya maunya begini, lu bisa kasih apa enggak? Kalau nggak bisa ya udah, kita nggak cocok gitu ibaratnya gitu. Tapi kalau Tuhan tuh menerima kita apa adanya, dia membentuk kita. Sebagai contoh tentang kepemimpinan Yesus ya. Dalam hal ini eh, memang nggak apple to apple, tapi saya harap saudara menangkap. For example, saya punya kain pel di rumah, umurnya tuh 6 tahun. Kalau saya cek kan rata-rata orang beli itu biasanya kain pel tuh bisa dipakai 1 sampai 3 tahun lah. Sampai suami saya tuh bilang begini, kalau itu kain pel bisa ngomong, bos, I'm tired, bos, katanya gitu. Tapi aku bilang, enggak tahu, she's getting stronger, aku bilang. Ya karena bukannya pelit, saudara, bukan. Karena memang itu kain pelnya masih putih, nggak hitam gitu. Suami saya juga bingung, kok nggak hitam gitu. Padahal kan dipakai, sering dipakai, tapi kok nggak hitam. Tapi saya pikirnya itu ya karena kain pelnya kali yang bagus gitu kan, kuat gitu. Tapi memang nggak masuk akal sih gitu kan. Eh, tapi saya sadari ternyata itu karena sebagai contoh kecilnya ya saudara, karena menggunakan kepemimpinan Yesus di mana eh, kepemimpinan Yesus itu kan melayani, kepemimpinan Yesus itu merawat, dia memelihara. Sehingga demikian juga ketika saya memperlakukan barang-barang yang ada di rumah tangga saya itu, saya hanya melihatnya, saya bersyukur buat apa yang ada di dalam rumah saya merawatnya, timbal baliknya ternyata saya terima manfaatnya, yaitu sampai 6 tahun masih bisa berfungsi dengan baik, bersih, nggak ada masalah apapun gitu. Dan itu manfaat yang tidak saya sangka sebelumnya gitu loh. Cuman karena saya pengen bersih aja, jadi setiap kali ngepel tuh saya bersihin gitu. Ya kalau bisa tetap putih saya juga bingung, nggak tahu deh. Kalau dibilang rumah nggak ada debu ya nggak mungkin gitu. Jadi dari situ ya saya mengerti ternyata memang iya ya kepemimpinan Yesus itu tidak membawa kita pada kebuntuan, tidak membuat kita pada kemiskinan, tidak membawa kita pada kematian, tapi justru kepada hidup gitu. Em, saya mengerti di dalam hidup di dunia ini seringkali tuh kita putus harapan. Karena seringkali kita mungkin berhadapan dengan pemimpin yang menyakiti hati kita, yang tidak benar gitu ya. Kita mengalami ketidakadilan atau diperlakukan
yang tidak baik gitu ya sama pemimpin kita. Meskipun kita punya 1001 alasan untuk tawar hati dan hilang harapan, tapi saya mau bilang kita hanya perlu satu alasan untuk terus berharap, yaitu harapan kita dalam Yesus Kristus, pembela kita. Karena firman sudah bilang di akhir zaman itu akan ada banyak orang yang tawar hati, suam-suam kuku, yang cemar semakin cemar. Jadi itu buat saya artinya justru alarm bagi kita orang percaya untuk sadar bahwa kita jangan sampai jatuh di dalam sakit hati itu. Jadi kita harus jaga hati kita. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Bangun orang di sekitarmu. Jadilah contoh yang membawa mereka pada Kristus, yang membawa pada kemenangan. Jadilah berkat. Jangan terperangkap dengan sibuk mengeluh, komplainin orang, marah, apalagi mengutuki. Karena itu bukan kehendak Tuhan, malah buang tenaga kita, membuat iman kita melemah. Menyadari kesalahan, menyatakan kesalahan, dan memberikan masukan itu baik. Tapi kalau misalnya orang yang kita kasih tahu nggak mau dengar, terus daripada kita sibuk ngeluh gitu ya, capek ngadepin orang yang keras untuk dibilangin, ya lebih baik kita mengambil langkah dengan atur aja apa yang bisa kita kontrol. Yang kita bisa kontrol adalah diri kita sendiri. Jadi tanggung jawab lakukan kepada mereka seperti yang untuk Tuhan, sebagaimana yang kita mau diperlakukan. Kita demikian juga kita perlakukan kepada orang lain. Lakukan yang terbaik dan benar dalam setiap apapun yang kita lakukan, kerjakan, dipercayakan tanggung jawab kita. Karena hidup orang percaya hanyalah untuk menyenangkan hati Tuhan, bukan menyenangkan hati manusia. Bukan mendapat perkenanan manusia, tapi mendapatkan perkenanan Tuhan. Bertindak bukan berdasarkan agenda sendiri, tapi bertindak karena Tuhan yang sudah memberi beban buat kita untuk menjalankan visi misi Tuhan, bukan pribadi. Saya percaya sebagai orang percaya itu ada waktunya berdoa, ada waktunya berjuang, tapi ada waktunya menyerahkan kepada Tuhan. Karena di atas semuanya yang pasti adalah kehendak Tuhan yang jadi. Juga sebagai orang percaya, ada waktunya mendengar, ada waktunya memberitakan pesan Tuhan, tapi ada waktunya juga menegakkan kebenaran dan membongkar ketidakadilan yang membawa umat kembali pada jalan yang benar. Karena di atas semuanya yang pasti adalah Tuhan sendiri yang akan menyatakan kuasanya dan menyelesaikan semuanya. Bukan dari kekuatan kita, tapi kekuatan Tuhan sendiri yang harus selalu kita andalkan. Jadi harapan kita bukan lagi tentang apa yang baik yang harus kita terima dari pemimpin kita, tapi apa yang bisa kita berikan. Jadi kita berdampak bahwa terang Kristus dimanapun kita berdiri, membawa damai, tapi tetap tidak kompromi ya, dan berani membongkar ketidakbenaran itu bila ada gitu, dan memang bila memang diberikan beban itu gitu. Meskipun seringkali memang konsekuensinya pasti nggak seperti yang kita harapkan. Karena memang gelap dan terang tidak bisa bersatu, tapi firman juga katakan dari gelap terbitlah terang. Jadi mungkin kita tidak bisa melihat ketidakadilan, kita tidak bisa melihat keadilan yang kita harapkan itu ditegakkan sekarang juga. Tapi saya mau bilang jangan kecewa, angkat wajahmu, pandanglah Yesus. Dia yang akan mengangkat kita tepat pada waktunya. Tidak perlu sedih apapun keadaanmu di kantor, dipimpin oleh kepemimpinan yang seperti dunia, yang menyesakkan gitu ya. Tetap pandang Tuhan, gak perlu sedih, karena orang percaya dipanggil untuk menghidupi kebenaran dan kasih seperti teladan Kristus. Artinya harapan yang kita hidupi adalah harapan Yesus hanya satu. Kepentingannya cuma satu, yang perlu kita penuhi adalah hatinya Yesus. Jadi tetap lakukan yang benar. Biar semua orang bisa bertobat dan selamat. Jadi terus maju, teguhkan, kuatkan hatimu, kerjakan pelayananmu yang mulia bagi Allah, biar terang Kristus memancar lewat hidupmu. Dan juga ketika berjalan dalam dunia itu, dalam kepemimpinan yang masih ada di dunia ini ya, meskipun kita melakukan dalam hidup kita kepemimpinan Yesus, pastikan standarnya kita tidak terkontaminasi sama standarnya dunia gitu. Tetap lakukan apa yang benar sesuai firman Allah. Sebagai orang percaya lewat keputusan, perbuatan kita, jangan tambahin hal-hal yang menyedihkan hati Tuhan. Tapi bangkitlah dan jadi teranglah. Pertahankan kemenangan yang sudah Yesus berikan kepada setiap anak-anaknya. Firman-Nya sudah katakan, kitalah garam dunia, kitalah terang dunia. Kenakanlah perlengkapan senjata Allah itu. Kenakanlah jubah kemenanganmu, sebab kemenanganmu Allah pemenang. Sudah ada di pihakmu. Gitu. Jadi tidak ada yang tidak bisa kita lalui bersama dengan kepemimpinan Yesus. Next. Poin nomor 3, kepemimpinan dunia mengajarkan yang besar yang dilayani. Tapi kepemimpinan Yesus mengajarkan yang paling besar justru yang dilayani.
Kita tahu di dalam kepemimpinan dunia seringkali orang yang punya kedudukan, status sosial tertentu gitu ya, atau ekonomi tertentu mendapatkan perlakuan yang spesial. Kalau dulu saya kerja di hotel, kalau buat saya pribadi, tugas pelayan yang melayani siapapun yang datang ke hotel, ya saya harus layani sama standarnya, nggak dibeda-bedakan. Tapi ternyata ada juga rekan kerja saya yang kalau melayani tamu itu dia melihat dulu, menurut penilaian dia pantas nggak ini dilayani, gitu, memberikan manfaat atau enggak. Nah, juga kita bisa lihat contoh yang sama dari kepemimpinan dunia itu dalam poin ini, misalnya kita kalau lihat presiden atau pejabat Indonesia gitu ya, saya nggak tahu kalau di luar ya, eh, rasanya sih belum dengar gitu, tapi kalau yang saya lihat di sekitar karena kita di Indonesia gitu ya, saya pakai contoh yang terdekat saja. Presiden pejabat Indonesia gitu seringkali diperlakukan spesial gitu, dibukain jalan gitu ya, eh, warga harus minggir, ada penjagaan yang ketat. Padahal sebenarnya di negara kita yang demokrasi ini sebetulnya kan definisinya adalah kekuasaan tertinggi di tangan rakyat, eh, hak untuk menyampaikan pendapat juga pilar utamanya dilindungi undang-undang, masyarakat boleh memberikan aspirasinya, tentu dengan cara yang benar ya. Eh, tapi seringkali di bangsa kita yang saya lihat adalah prakteknya itu jauh dari teori yang perfect itu. Eh, Seringkali terjadi aspirasi masyarakat dihadang gitu. Atau atau yang paling gampang kita lihat deh presidennya misalnya kalau jalan harus dibukain jalan sedangkan rakyat bermacet-macetan gitu ya. Nggak sepenanggungan gitu ibaratnya. Ya kenapa? Karena praktek demokrasinya disetir oleh kepentingan eh, tertentu, bisa jadi partai politik tertentu atau pribadi atau kelompok tertentu gitu ya dengan agendanya sendiri, bukan untuk kepentingan warganya. Padahal secara teori bagus mungkin gitu, tapi tetap ada kekurangannya. Ya hal-hal seperti ini gitu, karena ada kepentingan sendiri dalam kepemimpinan dunia. Sedangkan kalau di dalam kepemimpinan Yesus kita tahu di dalam firman-Nya eh, dia itu bukan yang paling tertinggi pemimpinnya adalah Yesus sendiri. Bahkan ditulis di Matius 23 ayat 10 sampai 12, satu-satunya pemimpin yaitu Mesias gitu. Janganlah pula kamu disebut pemimpin karena hanya satu pemimpinmu yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu hendaklah ia menjadi pelayanmu, dikatakan di situ. Barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Kita tahu di dalam Tuhan malah dia yang mencuci kaki murid-muridnya gitu ya. Dia yang seringkali eh, turun menjadi pemimpin yang terbesar, turun menjadi pelayan gitu. Pelayan yang paling justru melayani. Yang paling banyak memberi, menjadi berkat gitu ya Tuhan itu. Terus dari kepemimpinan Yesus juga menghasilkan pemimpin yang jadinya rela berkorban, sabar mengampuni juga, dan mau berlelah-lelah, mau banyak memberikan kasih, meskipun paling sepi dari pujian, meskipun seringkali nggak terlihat. Ya karena kepemimpinan Yesus itu mencontohkan kepada kita bukan tentang dirinya, tapi dia mengutamakan orang lain. Berbeda dengan kepemimpinan dunia yang mementingkan diri sendiri di atas orang lain. Jadi melayani dalam kepemimpinan Yesus yang sungguh-sungguh itu pasti perlu kerelaan, penyerahan diri, kerendahan hati, dan kepemimpinan Yesus membuat seseorang yang paling atas, tapi dia juga orang yang paling merendah, gitu. Dan saya sadari sebetulnya tidak ada satupun manusia yang pantas sebetulnya ya sombong gitu, menyandang gelar pemimpin selain Kristus gitu. Yang mana Kristus kalau sudah kita tahu di dalam firman sudah dikaruniakan lambang pemerintahan di atas bahunya oleh Allah gitu ya. Kenapa saya bilang gitu? Karena manusia itu sebenarnya nggak bisa dibilang pemimpin yang paling baik, yang paling keren, paling bagus, karena manusia nggak bisa menciptakan solusi. Kenapa saya bisa bilang tidak bisa menciptakan solusi? Betul, beberapa masalah mungkin manusia bisa terlihat menciptakan solusi, tapi kalau memang dia betul-betul pemimpin yang terbaik, seharusnya dia punya segala solusi untuk segala masalah. Tapi manusia seringkali ada masalah-masalah dalam hidupnya aja yang dia nggak bisa jawab dengan akal pikirannya gitu, terbatas gitu. Jadi ya sebetulnya manusia
tidak boleh ada yang sombong. Salah satu yang tidak bisa manusia jawab misalnya penebusan gitu ya. Manusia tidak punya solusi atas dosa dan penebusan hanya berasal dari Allah. Misalkan let's say skenarionya gitu ya, misalnya saya gitu misalnya. Saya buat jahat pada suami saya misalnya. Terus kemudian suami saya meninggal. Nah, ketika suami saya meninggal, saya belum sempat memenuhi tanggung jawab saya sebagai istri yang baik. Nah, saya nggak bisa nebus kesalahan saya kan, karena suami saya sudah meninggal dan saya tidak bisa menghidupkan dia. Saya tidak punya kuasa atas hidupnya dia, gitu. Jadi kalau mau menebus kesalahan itu ya nggak bisa, mau ganti rugi pakai uang ya nggak bisa. Tanggung jawab ya tanggung jawab, harus dijawab dengan tanggung jawab. Begitu waktunya sudah habis, tanggung jawabnya tidak selesai, ya berarti sudah gagal gitu ibaratnya. Nah, tapi di dalam Tuhan, Tuhan itu bisa menciptakan solusi dari dosa itu yaitu penebusan. Sehingga kita manusia bisa ditebus oleh darah anak domba Allah, Yesus Kristus, supaya kita diselamatkan. Kita tahu kalau di Perjanjian Lama kan seringkali namanya penebusan itu untuk terjadi sebuah pemulihan, dia perlu yang hilang perlu diganti dengan yang sama. Misalnya gigi ganti gigi gitu ya. Kita yang berdosa. Tapi karena kepemimpinan Yesus dan tidak bisa diganti dengan darah manusia juga, nggak bisa diganti pakai nyawa manusia. Sebenarnya upah kita adalah maut gitu ya, upah dosa adalah maut menjadi bagian kita. Tapi Allah sendiri yang tidak tunduk di bawah dosa, dia menjadikan dirinya untuk menanggung dosa kita, untuk membebaskan kita. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh Allah, nggak bisa dilakukan oleh manusia, penebusan itu. Jadi dari situ saya mengerti bahwa ternyata ya memang kepemimpinan Yesus adalah pemimpin yang paling baik, kepemimpinan Yesus yang paling terbaik, yang selalu bisa menjawab solusi untuk segala sesuatunya. Karena hal tersulit di dunia tentang penebus saja dia bisa jawab gitu. Allah itu terbaik gitu loh. Dan saya baca siapa sih penebus itu dari kesimpulan yang saya baca di firman, saya temukan bahwa ya Allah penebus itu hanyalah Allah Israel. Dia Raja Alfa Omega, disebutkan yang awal dan yang akhir. Dia firman Tuhan. Ya siapa lagi yang kita tahu? Ya dia Yesus Kristus namanya gitu. Imam besar agung kita yang mana seluruh makhluk akan sujud menyembah dan memberi hormat kepada dia di kedatangan dia yang kedua. Jadi pemimpin terbesar dan terbaik hanyalah Yesus, bukan manusia manapun. Next. Kita lanjut. Ini poin keempat, kepemimpinan dunia cenderung bernafsu menjatuhkan, tapi kepemimpinan Yesus pasti semangatnya membangun. Kalau saya ambil contoh dari kisahnya kepemimpinan Daud, Abigail yang berhadapan dengan Abigail dan Nabal gitu ya. Daud aja yang berkenan di hati Tuhan, dia hampir terpleset gitu ketika dia berhadapan dengan Nabal yang nyebelin. Tapi untungnya ada Abigail yang mengingatkan dia untuk tidak mencari keadilan sendiri, untuk tidak membunuh, tidak hutang darah gitu. Abigail secara tidak langsung mengingatkan kepada Daud bahwa jangan ambil cara sendiri, biarkan Tuhan sendiri yang turun tangan, karena kehormatan tahtamu itu miliknya Tuhan, bukan miliknya Daud, sehingga biarkan Tuhan hakim yang adil, yang mengintervensi semuanya, yang memberikan solusi semuanya gitu loh, bukan berdasarkan keadilan Daud sendiri. Dan puji Tuhannya di situ Daud bisa mendengar dengan baik, mau merendahkan hatinya di hadapan Tuhan, dan tidak jadi membunuh Nabal. Dan kita tahu Nabal akhirnya ya dibunuh sama Tuhan, dihukum dan dia mati gitu. Jadi seringkali tuh kepemimpinan manusia tuh sukanya tuh seperti itu, mau mencari keadilan sendiri karena menyentuh ego, dan tahta itu berasa seperti hak milik. Jadi kadang suka lupa gitu.
Nah, sedangkan kepemimpinan Yesus itu sifatnya kan tadi seperti saya bilang membangun, memilih, mengutamakan kepentingan Tuhan. Jadi tidak ada ego di situ. Jadi yang dipentingkan adalah apa sih yang menyenangkan hati Tuhan, apa sih yang benar menurut Tuhan. Jadi ego kita tuh bisa tertahan dengan kalau kita ingat tentang bagaimana kita seharusnya hidup tunduk di bawah kepemimpinan Yesus. Jadi kita nggak cari aman sendiri, kita bisa membawa damai, menjadi peacemaker. Karena apapun tantangan yang kita hadapi, kita mau atasi dengan caranya Tuhan, bukan caranya sendiri. Juga dalam melihat hal-hal yang sulit, kita tidak mengandalkan kekuatan sendiri. Kita tidak mengandalkan judgement, penilaian, pendapat, atau keputusan kita sendiri yang kita anggap benar. Tapi kalau kita yang tunduk di dalam kepemimpinan Yesus, kita akan memilih apa sih yang menurut Tuhan baik. Sekalipun mungkin kita belum ngerti, sekalipun kita merasa, kok Tuhan gitu sih? Tapi asalkan kita mau tunduk, nanti pasti akhirnya kita akan mengerti, oh iya benar. Ternyata yang Tuhan pimpin itu yang bawa kita pada keberhasilan. Kita tidak bisa disentuh sama sekali oleh kegelapan. Dan hidup kita selalu dituntun pada terus naik dan bukan turun menjadi kepala dan bukan ekor. Seberapapun manusia mau menjatuhkan kita, nggak ada yang bisa menyentuh kita kalau Tuhan yang sudah mengangkat gitu. Seringkali tuh soalnya kalau di dalam kepemimpinan dunia karena pakai pengertian sendiri ya. Firman juga sudah bilang manusia selalu benar menurut pandangan dirinya. Sama aja seperti ibaratnya kalau saya bayangkan gitu ya. Saya misalnya ngelihat sebuah angka nih angka 9 dari sisi saya, tapi mungkin dari arah yang berlawanan, Bapak Ibu ngelihatnya itu angka 6 gitu. Nah, kan lucu, kita sebenarnya nggak perlu berdebat. Itu 9, itu 6, itu 9, itu 6. Nggak perlu sebenarnya. Karena sebetulnya di situ kita perlu Tuhan justru. Supaya ada kedamaian di antara perbedaan persepsi itu. Karena seringkali karena apa ya, kepintaran manusia sendiri. Kita berpikir yang kita lihat itu yang benar, padahal belum tentu. Jadi di sini saya mengatakan lagi, again and again, kepemimpinan Yesus itu yang baik. Dia yang bisa menunjukkan kepada kita hal-hal yang mungkin kita tidak bisa lihat, yang menuntun kita pada kebenaran. Dan saya mencatat juga dalam kepemimpinan Yesus, orang percaya itu walaupun menghadapi apapun itu, dia tetap melakukan yang benar, dia tetap bisa ingat, memberi ruang kepada Allah untuk tetap menjadi Allah, Raja atas dirinya. Let God be God. Biarkan Tuhan yang bertindak menentukan akhirnya. Gitu. Itu contohnya ya. Kalau yang tadi kan di kepemimpinan dunia contohnya Daud dengan Nabal Abigail. Kalau yang sekarang Daud dengan Saul misalnya. Dia tidak mau menjamah orang yang diurapi Tuhan. Walaupun di saat itu dia tahu dia akan menjadi raja menggantikan Saul, tapi dia tetap menunggu waktunya Tuhan saja. Walaupun dia bisa membunuh Saul saat itu, tapi dia tidak mau membunuh Saul. Dia tetap biarkan Tuhan saja yang mengangkat dirinya dengan caranya Tuhan, tepat sesuai waktunya Tuhan. Jadi dalam kepemimpinan Yesus, orang percaya itu dipanggil untuk membawa damai, bukan people pleaser, beda. Peacemaker beda dengan peacekeeper. Kalau peacemaker, kita tuh memang membawa damai, sekalipun kita harus menyatakan kebenaran tapi dengan kasih misalnya. Tapi kalau people pleaser, daripada masalah, aku diem aja deh ibaratnya gitu. Jadi itu tidak baik karena itu tanpa kita sadari kita menyenangkan hati manusia termasuk diri sendiri untuk mencari aman sendiri, tapi belum tentu menyenangkan hati Tuhan. Bedakan antara rendah hati dengan rendah diri. Kalau orang percaya hanya merendahkan dirinya tuh di hadapan Tuhan, bukan di hadapan manusia. Dia takut akan Tuhan, tapi tidak takut manusia. Dia melihat manusia sebagai seseorang yang dikasihi Tuhan juga. Jadi dia makanya mengasihi. Gitu. Dan seringkali kalau dalam kepemimpinan Tuhan pasti ya tentu lewat menjadi peacemaker pasti banyak pengorbanannya gitu. Beda dengan peacekeeper. Karena dia mau dapat kenyamanan, ya dia tidak perlu berkorban gitu. Nggak perlu menghadapi sesuatu yang harus dia hadapi sekalipun itu
menyakitkan, tapi sebetulnya kalau dia mau gitu ya menjadi peacemaker, sekalipun seorang peacemaker itu harus menghadapi sesuatu yang menyakitkan, misalnya mau nggak mau kehilangan teman gitu ya karena menegur sesuatu yang baik untuk yang dia menjadi lebih baik gitu ya, berada di dalam kebenaran. Sekalipun harus kehilangan orangnya, ya nggak apa-apa. Tapi yang penting kita tahu motivasinya seorang peacemaker itu memang tidak ada maksud yang buruk dan memang mengasihi gitu. Jadi jangan sampai tertipu, terpancing menjadi orang yang hanya ingin menyenangkan orang lain demi mendapat keamanan sendiri. Kalau saudara perhatikan contoh keduanya itu kan sama-sama Daud. Kenapa saya pakai itu? Karena memang kenyataannya di dalam hidup kita, seringkali itu kita diperhadapkan dengan persimpangan itu, persimpangan yang tipis antara benar menurut kepentingan kita atau benar menurut kepentingan Tuhan. Jadi tetap pilihlah yang benar menurut kepentingan Tuhan, yang mana untuk kita selamat. Next, selanjutnya. Poin kelima, kepemimpinan dunia mencari yang pintar, tapi kepemimpinan Yesus mencari yang siap dipakai. Dari sini jelas, kalau dunia itu seringkali mencari yang pintar. Yang pintar itu belum tentu berarti dia mau yang kritis. Karena biasanya yang kritis, yang lurus, yang benar, dunia menolak. Lucunya itu waktu saya kuliah, saya sadari kalau diskusi sama dosen saya, dia bilang di industri pengusaha tuh seringnya maunya cari orang yang baru lulus kuliah yang nggak ada pengalamannya supaya upahnya dibayar rendah. Selain itu supaya fleksibel karena belum ada pengalaman. Jadi cara berpikirnya tuh bisa disesuaikan apa yang dibutuhkan perusahaan itu. Jadi dari sini saya menyadari ternyata dunia itu sets us for failure. Sebenarnya dunia itu hanya pengen kita tuh gagal. Kenapa? Kan lucu. Kita di kuliah, kita didorong untuk menjadi kritis. Untuk bisa berargumen, kita punya pendapat kita sendiri. Tapi kemudian di tempat kerja justru kekritisan kita itu yang dibunuh. Kreativitas yang dibunuh. Hanya untuk melaksanakan kehendak sekelompok individu. Gitu. Nah, berbeda dengan kepemimpinan Kristus. Dia mencari yang siap dipakai. Dia tidak membedakan kita tuh antara pintar atau enggak karena yang menjadi fokusnya adalah tentang siapa Tuhan kita, siapa Yesus bukan diri kita. Dia bisa pakai siapapun, dia bisa mengangkat siapapun menjadi orang yang besar sekalipun dia dihina oleh dunia gitu loh. Karena dia Allah yang hebat yang justru melahirkan pemimpin-pemimpin yang besar. Dia bukan mencari orang-orang yang bagus dulu, terus dia poles, terus jadi bagus gitu. Justru karena kemuliaannya dari yang kita yang gak bagus jadi bagus gitu. Dan itu kepemimpinan Yesus seperti itulah yang membuat kita justru menjadi pengikut yang setia. Bukan pengikut yang semu gitu. Karena kita diterima, kita dikasihinya, kita dibentuknya, dipeliharanya. Dan saya mau kita sadari semua bahwa kepemimpinan itu ya seorang pemimpin tidak bisa disebut pemimpin yang sejati kalau nggak punya bawahan. Dalam hal ini pengikut semu itu adalah yang akan dihasilkan pemimpin-pemimpin dunia gitu. Nah, sedangkan kalau misalnya kita nggak punya pengikut ya berarti kita bukan pemimpin dong. Sedangkan kalau Tuhan menghasilkan pengikut yang setia, yang kelak akan menjadi pemimpin. Jadi kita nggak perlu bangga dengan tahta semu dunia itu, yang hanya memberi makan ego dan nafsu duniamu. Next, poin ke-6, kepemimpinan dunia melihat perbedaan sebagai konflik yang merugikan, tapi pemimpinan Yesus melihat perbedaan sebagai kesempatan pembentukan dan pertumbuhan yang baik. Jadi kalau di dunia, kepemimpinan dunia tuh seringkali ngelihat perbedaan tuh sebagai persaingan, yang mana itu tidak melahirkan perkembangan, yang ada justru melahirkan keseragaman. Kalau kepemimpinan Yesus, yang saya pahami, Tuhan Yesus tuh bisa melihat setiap keberagaman kita. Kayak tadi, ya dia mengasihi ibu-ibu yang bawa sutil bawa panci, dia mengasihi ibu-ibu yang suka rebung, suka ketawa-ketawa lihat rebung gitu. Mungkin dia suka saya pakai baju ungu, dia suka ngelihat bapak ibu ngelihat baju merah gitu. Dia kasihnya dia tuh melebihi dari apa sih yang nggak baik dalam hidup kita gitu. Dia bisa melihat ke yang terdalamnya kita. Sehingga setiap keunikannya kita tuh bisa menjadi bagian dalam eh, pekerjaannya Tuhan. Memperkaya. Jadi disitulah baiknya kepemimpinan Yesus. Jadinya seperti besi menajamkan besi. Itu firman yang sering kita dengar. Selanjutnya.
Yang poin terakhir, kepemimpinan dunia masing-masing gayanya tuh punya kelebihan, kekurangan, bagus tidaknya tuh relatif. Tapi kalau kepemimpinan Yesus seperti saya bilang, kekurangannya nggak ada. Jadi bagusnya tuh absolut. Tuhan Yesus itu bukan sekedar manusia yang dijadikan Tuhan oleh orang Kristen, tapi Yesus Kristus Allah itu sendiri yang benar, sempurna, dan sejati karena hanya oleh ajaib perbuatannya yang mampu mengerjakan sesuatu tanpa ada kesalahan sedikit pun maupun kekurangan. Selanjutnya, bagaimana kita bisa hidup dalam kepemimpinan Yesus? Di sini saya catat bahwa eh, seringkali kepemimpinan dunia itu berakhir membawa kita pada kehancuran dan kebinasan, tapi kepemimpinan Yesus menuntun pada pemulihan. Saya harus jujur ketika saya membawa doa untuk Indonesia belakangan ini sulit berkata-kata ya. Dan tidak jarang hanya kesesakan yang terasa dan tangisan yang keluar. Saya nggak tahu mungkin Bapak Ibu ada yang pendoa di sini apakah merasakan yang sama. Eh, kita orang percaya perlu betul-betul memperhatikan topik hari ini dan mendoakan bangsa kita, buat kita diri kita juga, introspeksi. Karena yang saya rasakan artinya Yesus yang penuh kasih itu, dia begitu sedih dan seruan pertobatan begitu kencang terdengar. Banyak anak-anak Tuhan juga yang masih memberontak. Jadi saya mau katakan jangan arogan, jangan memberontak, jangan berlaku fasik, baik itu bagi seluruh warga Indonesia dan terutama yang duduk di bangku kepemimpinan. Karena seringkali di dalam kepemimpinan itu ibaratnya banyak hal-hal yang menggoda gitu ya, yang bisa membuat kita jatuh. Kerinduan Allah adalah semua orang selamat. Ia ingin kita, bangsa Indonesia, menyembah Allah yang benar dan hidup takut akan Allah agar kita semua beroleh hati yang bijaksana. Pesannya adalah basuh jubahmu dan kuduskanlah dirimu. Kenapa sih eh, kita tuh perlu membasuh diri kita? Kita perlu dibasuh gitu ya, jubahnya oleh Tuhan, dimurnikan oleh permandian firman, dilahirkan kembali dengan firman-Nya juga gitu di dalam nama Yesus Kristus, dan perlu memiliki pengenalan akan Tuhan. Saya catat karena eh, tanpa dibasuh mustahil manusia memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan, dan tanpa pengenalan akan Tuhan yang benar, akibat natur dosa dan kedagingan sejatinya manusia sukanya memberontak kepada Allah. Padahal tanpa tunduk di bawah kepemimpinan Tuhan eh, akan membuat hidup manusia itu sebenarnya semakin terasa melelahkan, dan kita akan jadi memilih untuk meninggalkan Tuhan gitu. Jadi jangan gunakan kekuatanmu sendiri yang justru melemahkan imanmu untuk menghadapi dunia ini, karena untuk menghadapi dunia ini perlu kuasa yang lebih besar, yaitu kuasa Allah sendiri. Jadi bertobatlah, memberi diri, tunduk pada kehendak Tuhan, yang biarkan Dia yang memimpin hidupmu, apapun profesimu, dimanapun dan kapanpun. Sebagai orang percaya, hidup di dunia ini tetap bisa lelah, tapi saya percaya di dalam pimpinan Roh Allah sendiri kita diberikan kekuatan dan kita pasti akan selalu bangkit dan lebih kuat dari sebelumnya. Selanjutnya, mengapa kita perlu meneladani, sebelumnya. Masih di sebelumnya. Oke, mengapa sih, kalau dari tadi saya ngomong kenapa kita perlu meneladani kepemimpinan Yesus, karena kita orang percaya dalam firman-Nya sudah ditulis, kita diperlengkapi lidah seorang murid untuk memimpin. Tadi saya di awal bilang, kita juga disuruh untuk menjadi teladan, memang panggilan kita untuk menjadi pemimpin. Orang percaya adalah destiny-nya adalah menjadi pemimpin, karena Allah kita adalah pemimpin dari segala pemimpin juga. Bagaimana kita bisa punya pengenalan yang benar itu ya, berjalan dalam pemimpinan Yesus. Di sini saya tulis ada 3 poinnya. Miliki waktu pribadi dengan Tuhan, terutama di pagi hari, karena pendengarannya kita, firman-Nya menuliskan bahwa pendengaran dibuka di pagi hari. Mau waktu-waktu yang lain silakan, yang penting ada waktu saat teduh sama Tuhan, seperti Pastor Philip suka bilang, miliki waktu khusus dengan Tuhan. Nomor 2, siap menyangkal diri. Firman-Nya sudah berkata, karena telingamu sudah terbuka, maka kamu dapat mendengar, maka kamu juga tidak memberontak lagi. Kamu tidak berpaling ke belakang dan kamu diperbarui juga dipulihkan ya. Poin nomor 3, siap menderita memikul salib dalam mengikut Yesus. Di dalam Kristus oleh kuasa Roh Allah, kita orang percaya dimampukan untuk tidak membalas yang jahat dengan yang jahat. Tidak menjadi serupa dengan dunia, tapi mengampuni dan menjadi contoh dan teladan bagi mereka yang belum mengenal, melalui segala perbuatan, perkataan, pikiran kita. Jadilah garam terang dunia, sebab di dalam Yesus tidak ada lagi kegelapan. Dan firman-Nya berkata, berbahagialah mereka yang mengandalkan Tuhan, sebab mereka akan diberkati dan tidak akan dikecewakan. Jadi ketika kamu direndahkan, ingatlah dunia tidak lagi punya kuasa atasmu, karena orang-orang percaya adalah milik kepunyaan Allah sendiri. Ia telah mengaruniakan Kristus untuk diam di antara kita.
dan dalam rohnya rohnya diam di dalam kita. Oleh karena namanya, kita yang percaya beroleh Roh Kudusnya yang diam di dalam kita, itu yang lebih besar daripada roh di dunia ini. Ketika kamu dipersalahkan orang, kamu dianiaya dunia, oleh karena kebenaran dan nama Yesus, Allah Israel sendiri yang akan menjadi pembelamu, yang akan membenarkanmu, yang akan mengangkatmu tepat pada waktunya. Sebagai penutup selanjutnya, jadi hanya Mesias, Yesus Kristuslah pemimpin dari segala pemimpin yang dapat menebus dan membawa pembebasan bagi seluruh umat ciptaannya. Sebab dialah imam besar agung yang kita sanjung, yang maha tinggi, raja di atas segala raja, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Kalau beban dosa seisi dunia saja dia sanggup tanggung, maka tidak ada yang sulit buat Tuhan memulihkan kita, Indonesia, yang siapapun yang mau bertobat, siapapun yang mau mengandalkan Tuhan, mau dipimpin Yesus, pasti akan jadi orang-orang dan bangsa yang besar. Saya berdoa, semua orang yang sudah percaya dapat terus meneladani kepemimpinan Kristus, menjadi seperti nabi yang pergi kepada bangsa-bangsa, sampai ke ujung bumi juga dapat menjadi seperti anak panah yang runcing dalam tabung panah Allah, yang kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua, yang lewat terang firman dalam hidupnya dapat menuntun banyak jiwa dan bangsa-bangsa kepada kebenaran sejati, masuk dalam kemuliaan Allah dan keselamatannya. Saya ulangi seperti di 1 Timotius 4 ayat 12, jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataan, tingkah laku, kasih, kesetiaan, kesucianmu. Firman Tuhan, Injil itu harus hidup dalam hidupmu dulu dan yang memimpin hidupmu. Bangkitlah, jadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu sampai segala ujung bumi melihat keselamatan dari Allah. Kalau kita hari ini belum melihat ada sesuatu yang berubah, dengan mata iman lihatlah, itu artinya besok pasti ada hal yang baik yang Tuhan lakukan. Allah sanggup lakukan, tidak ada yang mustahil, tidak ada yang tidak mungkin. Kita orang percaya dan Indonesia dapat hidup dalam naungan tangan Tuhan dan berdiri dalam kemuliaan Tuhan. Haleluya. Itu saja firman yang saya sampaikan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Hamba selesai menyampaikan isi hatimu, dan hamba-Mu percaya oleh karena kasih-Mu, setiap benih yang ditabur tidak akan kembali dengan sia-sia dan akan bertumbuh menjadi benih yang baik dan berbuah lebat dalam setiap hati anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, saya kembalikan pada hambanya. Baik, boleh ini backsound kita. Thank you Lord. Thank you Lord. Bapak Ibu Saudara, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan biarlah firman itu boleh tertanam, bertumbuh dan berbuah lebat dalam kehidupan kita semua, dan biarlah Roh Kudus menolong kita untuk kita mampu mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan saat ini saya mau berdoa buat Bapak Ibu Saudara. Saya akan berdoa dulu terlebih dahulu buat doa pelepasan, dan setelah itu baru kita doa kesembuhan, karena ini tidak boleh terbalik. Kita harus doa pelepasan dulu, lalu kemudian kita doa kesembuhan. Thank you. Thank you Holy Spirit. Ingat baik, Tuhan itu baik, dan Tuhan sudah memberikan kuasa kepada setiap kita. Karena itu ambil posisimu di dalam Kristus. Posisimu di dalam Kristus adalah sebagai ahli waris. Posisimu dalam Kristus adalah yang dikasihi. Posisimu dalam Kristus adalah pribadi yang berharga. Posisimu dalam Kristus, engkau sebagai anaknya. Engkau sebagai hamba Kristus, hamba kebenaran. Engkau anak yang dicintai, anak yang mulia di hadapan Tuhan, yang berharga di mata Tuhan. Bahkan engkau diperlengkapi dengan kuasa. Itu posisi kita di dalam Kristus yang telah menyelamatkan kita. Sebelum saya berdoa buat saudara, mari ambil posisimu di posisi yang benar. Engkau bukan orang yang dibuang, justru engkau orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Sebab Tuhan mengasihimu. Engkau tidak pernah sendiri, sebab Dia Immanuel yang sentiasa menyertaimu. Dan Dia mau melepaskan saudara dari segala ikatan kuasa gelapan, baik yang diucapkan oleh orang lain
baik melalui keturunan, baik yang dilakukan oleh kuasa roh jahat, oleh pemerintah-pemerintah di udara ini, bahkan dari kerajaan kegelapan. Tuhan mau melepaskan saudara. Bahkan Tuhan mau menyembuhkan saudara dari segala sakit penyakit yang dibuat oleh kerajaan kegelapan. Dan pada saat ini, percayalah, bahwa otoritas yang sudah Tuhan berikan kepada saya saat ini, saya mau pakai otoritas itu untuk menghancurkan setiap hubungan apapun yang iblis lakukan untuk menghubungkan hidupmu, hidup keluargamu, hidup anakmu, hidup suami, istrimu, atau hidup siapapun yang iblis lakukan untuk menghubungkan dengan kerajaannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Apapun yang dilakukan oleh iblis untuk menghubungkan pekerjaanmu, rumah tanggamu, kesehatanmu, pelayananmu, hidupmu dengan kerajaannya, saat ini harus diputuskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Thank you. Jesus. 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 Thank you, Lord. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, tutup matamu, taruh tangan kamu di kepalamu sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Taruh tangan kamu di kepalamu sendiri dalam nama Yesus Kristus. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, engkau kerajaan kegelapan, saat ini saya perintahkan, keluar dalam nama Yesus Kristus. Keluar dari kehidupan anak Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Engkau tidak punya kuasa dalam nama Yesus Kristus. Lepaskan dalam nama Yesus Kristus. Engkau roh najis dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, engkau roh najis. Saya putuskan engkau dari kehidupan anak Tuhan di sini dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ikatan kuasa kegelapan. Engkau roh najis ini, engkau roh najis saat ini dalam nama Yesus Kristus, keluar dalam nama Yesus Kristus. Ini perintah. Ini perintah dalam nama Yesus Kristus. Ini perintah. Bahkan engkau keluar, muntahkan itu semua dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus, keluar. Jangan ada yang sisa dalam nama Yesus Kristus. Lepaskan tubuhnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yes. Bahkan kutuk turunan dalam nama Yesus Kristus. Kutuk turunan. Saya melihat satu kampung seperti itu ya, satu kampung, saya nggak tahu ini di mana, tapi ini roh artinya gini, yang saya lihat ini roh yang berasal dari jauh dari nenek moyang, ini roh nenek kutuk turunan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ikatan dengan benda ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, benda ada seperti daun dan seperti ada bulatan seperti kelapa tua seperti itu. Dan ini menjadi kutuk turunan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku putuskan dari kehidupanmu, engkau laki-laki. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus saat ini, aku putuskan di dalam nama Yesus Kristus. Yes. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau kerajaan kegelapan, engkau tidak punya kuasa lagi. Mulai hari ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, waktumu sudah berakhir. Waktumu sudah berakhir. Engkau tidak punya kuasa lagi. Mulai hari ini, keluar dalam nama Yesus Kristus. Yes. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di surga, terima kasih. Kami percaya kuasamu mengalir saat ini. Kuasamu mengalir saat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasamu mengalir saat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Thank you Lord. Kami berdoa yang saat ini juga bergumul dengan rumah tangganya oleh karena skenario dari kerajaan kegelapan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala skenario kerajaan kegelapan dalam rumah tanggamu, dalam kehidupan suamimu, dalam kehidupan istrimu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini apapun dilakukan oleh iblis untuk mengikat rumah tanggamu, pernikahanmu dengan kerajaannya, aku putuskan hubungan ini di dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, rumah tangga orang percaya tidak ada hubungannya dengan kerajaan kegelapan. Engkau setan iblis, engkau tidak punya kuasa untuk menjamah rumah tangga orang percaya. Saat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh kuasa yang diberikan kepadaku, aku putuskan hubungan dengan rumah tangga Tuhan ini di dalam nama Yesus Kristus.
dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini hamba ucapkan berkat pemulihan, berkat cinta kasih kemesraan terjadi antara suami dengan istri, dan rumah tangga pernikahan ini dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa, ada seorang laki-laki di sini, sakit nih bagian sini, di jidatnya di sini, di bagian sebelah sini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini saya berdoa demi nama Tuhan Yesus Kristus. Ini sakit ini sering muncul di bagian sini, di bagian jidat di sebelah sini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus saat ini, Tuhan menjamah. Dan saat ini, Tuhan menjamah engkau dan memulihkan engkau. Dalam nama Yesus Kristus. Saat ini juga, kesembuhan terjadi dalam nama Yesus Kristus. Kelepasan terjadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. In Jesus' name. In Jesus' name. Segala roh yang membuat trauma, yang menciptakan traumatis dari masa lalu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, skenario iblis yang buat engkau mengingat kepada masa lalumu terus, mengingatkan kepada masa lalumu terus, sehingga rasa-rasanya berat untuk melangkah ke depan, rasa-rasanya berat untuk terus maju. Saat ini, engkau kerajaan kegelapan, engkau tidak punya hak atas kehidupan anak Tuhan. Saat ini aku putuskan hubunganmu di dalam nama Yesus Kristus, di dalam nama Yesus Kristus. Jika engkau percaya, katakan amin. Dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, engkau sudah dilepaskan, dibebaskan oleh kuasa dari Yesus Kristus. In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa ya Tuhan, buat yang sakit saat ini Tuhan, yang sakit karena kerajaan kegelapan, karena kuasa roh jahat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini apapun ditaruh oleh kerajaan kegelapan, oleh kuasa setan iblis pada tubuh anak Tuhan, dengan berbagai macam skenario-nya saat ini dipatahkan, dihancurkan semuanya, dihancurkan di dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus, biarlah api Tuhan menjumpai setiap titik-titik di mana iblis menaruh sakitnya dalam tubuhmu saat ini. Dalam nama Yesus Kristus, dan api Tuhan menghancurkan, mencabut sampai ke akar-akarnya di dalam nama Yesus Kristus. Yes, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan segala penghalang yang iblis taruh seperti tembok tebal, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini bukan tembok seperti kaca tebal seperti itu ya. Engkau seperti rasa-rasanya melihat ke depan, tetapi tidak bisa engkau melangkah ke depan. Dan ini tembok yang iblis lakukan. Engkau sengaja dibuat melihat seolah ada harapan di depan, tetapi dia menghalangi di depan. Dalam nama Yesus Kristus, saat ini hamba berdoa menghancurkan penghalang-penghalang di dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala spekulasi iblis melalui penghalang ini, aku patahkan, aku hancurkan kuasa kerajaan itu di dalam nama Yesus Kristus. Dan saat ini, biarlah pintu terbuka, berkat masa depan, berkat yang dahsyat Tuhan nyatakan dalam nama Yesus Kristus. Apa yang Tuhan tetapkan menjadi milikmu, kembali menjadi milikmu di dalam nama Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Berkat pekerjaan, berkat terobosan keuangan, berkat hubungan, berkat pernikahan, berkat pasangan dari Tuhan, Tuhan nyatakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua pintu berkat-berkat terbuka di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Saat ini juga Tuhan berdoa, biarlah kasih karunia-Mu saat ini turun atas setiap kami yang sakit secara fisik. Kami percaya bagi Tuhan kami tidak ada yang mustahil. Tuhan sanggup melakukan segala perkara ajaib di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau tubuh, engkau diciptakan oleh Tuhanku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini, oleh kuasa darah Yesus Kristus, oleh kuasa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya perintahkan engkau, demi nama Tuhan Yesus Kristus, jadilah engkau sembuh, jadilah engkau pulih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sesuai dengan apa yang diimani oleh roh itu, engkau tubuh, engkau harus tunduk, sembuhlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuhlah, pulihlah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kepada posisi semula di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembalilah kuat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembalilah kuat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa ya Tuhan, biarlah Engkau anugerahkan iman kepada hamba-hamba-Mu ini, sehingga sesuai iman mereka jadi pada tubuh mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hamba mengucap syukur pada Bapa.
Haleluya. Aku percaya saat ini ada mujizat, kelepasan, kebebasan, kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, saat ini kami percaya kami sudah menerima mujizat daripada-Mu. Bahkan ada perubahan, ada kelegaan di dalam jiwa kami. Ada tubuh yang tadinya rasa berat, tapi sekarang sudah rasa ringan sekali. Ya, itu karena kuasa Tuhan telah menjamahmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yang terakhir ada yang sakit di bagian punggung belakang ini. Ya. Ini 2 orang, laki-laki dengan perempuan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan jamah saat ini. Saat ini saya pegang di bagian belakangmu. Dari sini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan melepaskan, membebaskan, dan Tuhan menyembuhkan saat ini. In Jesus' name. Sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Yes, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan sudah menyembuhkanmu saat ini seketika. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Semua karena perkenananmu, semua karena anugerahmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Allahku untuk selama-lamanya. Bapa di surga, terima kasih. Hamba berdoa segala hal yang digemuli oleh hamba-hambamu yang telah hadir di Ekuan malam hari ini. Hamba mohon padamu Tuhan, bermurah hatilah, ubahlah menjadi kesaksian menurut kerelaan kehendak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hamba berdoa, segala sesuatu yang sudah Tuhan anugerahkan pada mereka, biarlah Tuhan tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Dengan tidak ada satupun yang dicuri, diambil, dirampas kepada mereka. Semuanya jadi milik mereka, menjadi milik rumah tangga pernikahan mereka, menjadi milik mereka di dalam kehidupan sehari-hari mereka, dalam usaha pekerjaan mereka, tetap menjadi milik mereka setiap berkat-berkat itu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Oke, saya percaya ada yang menerima berkat saat ini dari Tuhan, karena saya melihat ada seperti teriakan tiba-tiba damai seperti itu. Ya. Yang mengalami jemaat Tuhan boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Thank you Holy Spirit. Thank you Lord. Oke. Puji Tuhan. Ada Bapak Petrus? Oh, nggak ada Bapak Petrus ini ya. Udah keluar. Oke. Bro Gabriel, boleh doa syafaat buat kita. Thank you. Bapak Ibu, mari kita satu dalam doa. Bapa di surga Tuhan, terima kasih untuk hari ini, untuk penyertaan-Mu bagi hidup kami. Kami masih boleh ada sampai hari ini, itu semua berkat kasih karunia-Mu Bapa. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini, kami boleh sama-sama berkumpul lagi di dalam Ekuan Ministry ini. Kami percaya malam ini adalah malam yang luar biasa, malam ini adalah malam berkat, yang dimana kami sudah menerima jamahan Tuhan dan berkat-berkat yang daripada Bapa. Kami bersyukur Tuhan, biarlah kami senantiasa berada di dalam tangan kasih-Mu dan senantiasa pertolongan-Mu ada di dalam hidup kami. Hamba mau berdoa Tuhan untuk hamba-Mu, Ibu Sarah yang telah menyampaikan firman Tuhan. Berkati dia dimanapun dia berada, biarlah kemanapun dia pergi senantiasa roh Allah yang ada bersama-sama dengan dia. Tambah-tambahkan hikmat, tambah-tambahkan berkat, tambah-tambahkan sukacita, biarlah semangat melayani ada bersama-sama dia. Berkati keluarganya, berkati suaminya, biar apa yang mereka cita-citakan, apa yang mereka gumuli, senantiasa Tuhan berkati, senantiasa Tuhan jamah, biar apa yang Tuhan kehendaki terjadi dalam keluarga ini. Kami berdoa Tuhan untuk Besar Philip yang memimpin kami di dalam Ekuan Ministry ini, tambahkan hikmat, tambahkan berkat, tambahkan sukacita, biarlah dimanapun dia berada, banyak orang melihat kemuliaan-Mu, biarlah melalui hidup dia, banyak jiwa dimenangkan Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk keluarga dari Pastor Philip, anak, orang tua, dan semua yang ada bersama-sama dia. Biar dalam tangan kasih-Mu Tuhan, bila keluarga ini senantiasa ada bersama-sama dengan Engkau. Kami percaya Tuhan, biarlah Roh Kudus senantiasa menyertai dia kemanapun dia pergi. Dan Tuhan, masing-masing kami yang ada di dalam Zoom meeting ini, kami percaya Tuhan, kami senantiasa ada dalam tangan-Mu. Kami percaya kalau kami yang lagi berbeban berat, kami yang sementara di ujung
masalah, tetapi kami percaya kami punya Tuhan Yesus yang besar. Kami percaya Tuhan, masalah boleh ada, tetapi kami percaya Tuhan Yesus lebih besar daripada itu. Kami percaya kemanapun kami pergi, senantiasa Tuhan menyertai kami. Kemanapun kami pergi, senantiasa kehendak-Mu lah yang jadi. Kami berdoa Tuhan untuk negeri ini Tuhan. Biarlah negeri ini ada di dalam tangan kasih-Mu, pemerintah, bahkan semua jajarannya ada di dalam tangan kasih-Mu. Berikan mereka takut akan Tuhan, biarlah negeri ini senantiasa dipelihara oleh-Mu saja Tuhan. Dan kami akan berpisah dari tempat ini, kami percaya Tuhan, kami akan bertemu lagi di minggu depan, dan kami percaya berkat yang baru, sukacita yang baru, serta damai sejahtera yang baru, senantiasa ada bersama-sama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Haleluya. Tundukkan